Selamat sore Pak Greg. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang modul dari halaman 37 sampai 67. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Steven Dwi Arianto dengan NIM 20G10037 dari Prodi Akuntansi. Ya, langsung saja. Yang pertama adalah awal kehidupan dan kepribadian. Faktor yang membentuk manusia berkembang, menghancurkan, dan sebagainya ditentukan oleh dinamika emosi yang dia miliki sendiri. Secara ilmu psikologis, pada dasarnya ada dua macam yang menentukan kepribadiannya, yaitu faktor internal dan eksternal. Kepribadian membentuk moralitas tiap manusia itu sendiri. Selanjutnya, salah satu tokoh yang berbicara tentang kepribadian adalah Adler. Dia memberikan tekanan tentang pentingnya sikap unik di setiap individu. Menurutnya, tiap orang mempunyai motif atau sifat-sifat yang khas di dalam kehidupannya sendiri-sendiri. Ya, yang selanjutnya adalah kepribadian faktor eksternal. Menurut Abraham Maslow, manusia tergerak untuk memahami dirinya sendiri sebisa mungkin. Manusia itu butuh motivasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, manusia itu harus memiliki motivasi yang membangun semangatnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang selanjutnya, definisi masa dewasa adalah periode terpenting dalam hidup. Pada masa ini, para pemimpin banyak dimunculkan. Pemimpin itu dimunculkan dari remaja-remaja yang memiliki sosok atau sikap yang pemberani, jenius, dan lain sebagainya. Dan dewasa itu dibagi menjadi 3, yaitu dibedakan berdasarkan usia. Yang pertama ada usia 20 sampai dengan 40, dan yang kedua adalah usia 40 sampai dengan 65, dan yang ketiga adalah lebih dari 65 tahun. Ya, yang selanjutnya adalah krisis masa dewasa awal. Ini bisa dikatakan krisis terbesar karena banyak pernikahan yang dilakukan pada usia ini. Pernikahan sendiri belum bisa menjamin untuk bisa memenuhi kehidupan orang dewasa. Karena di dalam pernikahan itu bisa terjadi perceraian, terjadi pertengkaran, dan lain sebagainya. Semua itu tergantung pada mereka yang menjalaninya. Jika mereka saling mencintai, maka mereka akan langgeng sampai dipanggil Tuhan. Tetapi jika ada salah satu pihak dari mereka yang tidak saling mencintai, maka kehidupan mereka akan hancur karena tidak ada saling support satu dengan sama yang lainnya. Yang selanjutnya adalah krisis masa dewasa madya. Krisis ini terjadi jika orang pada masa ini tidak mampu melakukan perkembangan untuk menuntun generasi muda dan malah berhenti untuk berkembang karena memperdulikan dirinya sendiri. Jadi pada masa perkembangan dewasa madya ini kita harus mampu untuk berkembang dan menjadi sikap teladan bagi orang lain. Bukan hanya kita mementingkan diri kita sendiri, namun kita harus mementingkan orang lain juga. Yang selanjutnya adalah definisi masa dewasa akhir. Nah, pada masa dewasa ini adalah akhir perjalanan dari konflik yang dijalani selama dia hidup. Mereka dapat hidup tanpa suatu penyesalan. Jadi mereka sudah berada pada titik akhir untuk menikmati hidupnya saja tanpa mereka merasa terbebani suatu apapun. Yang selanjutnya adalah moralitas dan orang berkebutuhan khusus. Ada orang yang punya moral berubah menjadi orang yang tidak bermoral, dan begitu sebaliknya, orang yang tidak bermoral langsung bisa menjadi orang yang bermoral. Nah, itu ada dua penyebab, yaitu faktor genetik dan faktor lingkungan. Nah, jadi lingkungan kita itu mempengaruhi gaya hidup kita. Jadi jika kita sekarang ini
bermoral. Kita kumpul-kumpul dengan orang yang tidak benar, kita kumpul dengan orang yang suka mencuri, maka kehidupan kita pun akan terbawa ke sana. Kita akan ikut-ikut terjerumus ke dalam situ. Maka kita akan ikut mencuri, berbuat jahat, dan lain sebagainya. Dan jika sebaliknya, jika kita sedang ini tidak bermoral, kita berkumpul dengan orang-orang yang bermoral, contohnya seperti orang yang rajin beribadah, maka kita juga akan terpicu untuk ikut beribadah kepada mereka. Kita akan menjadi lebih bermoral. Yang terakhir adalah stres dan moralitas. Stres disebabkan karena ketidaktentraman kehidupan kita. Ketentraman adalah sumber terciptanya moralitas. Dengan adanya ketentraman, kita akan membangun yaitu moralitas. Stres itu dapat mengganggu kesehatan manusia, seperti contohnya itu pusing, badan kita tidak fit, berjerawat, dan lain sebagainya. Fisik dapat menimbulkan gejala yaitu dari gejala fisik, sosial, dan emosional. Contoh dari gejala fisik itu ya kita sering sakit-sakitan, dan jika dari emosional itu kita sering marah-marah, kadang enggak, kita temperamen. Yang sosial kita terjadi penurunan ekonomi. Nah, demikian Pak rangkuman dari halaman 37 sampai 67. Terima kasih.